Baik, sekarang kita lihat beberapa kasus-kasus khusus pada gerak lurus. Ya. Kasus-kasus khusus di sini adalah suatu kasus di mana gerak bendanya ini ada yang tetap nilainya, kecepatannya, ada yang berubah, gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita lihat beberapa kasus-kasus khusus pada gerak lurus. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, ya, gerak lurus beraturan atau GLB. GLB ini adalah gerak benda di mana percepatannya sama dengan 0, ya. Gerak lurus pada benda, percepatannya 0, artinya kecepatannya konstan, ya. Oke, yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, gerak ini terjadi pada benda jika benda tersebut mengalami percepatan dan percepatannya itu nilainya tetap tidak berubah, ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah gerak lurus dengan percepatan yang tidak tetap, ya. Percepatannya dia tidak tetap percepatannya, ya. Biasanya percepatan yang tidak tetap ini berbentuk sebuah fungsi, ya, percepatannya itu. Jadi setiap saat percepatannya itu selalu berubah terhadap waktu. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah GLB. GLB ini adalah gerak benda yang percepatannya 0, artinya kecepatannya tidak berubah, artinya dia stabil, ya, nilai kecepatannya. Oke, contoh ilustrasinya seperti ini. Misal sebuah mobil kita bergerak, ya. Detik pertama mobil ini ada di posisi 4 meter, ya. Detik kedua di posisi 6 meter, ya. Detik ketiga di posisi 8 meter. Nah, ini adalah contoh gerak benda yang kecepatannya itu stabil, ya, tidak berubah. Jadi dia ini dari waktu dari sini ke sini ini jaraknya sama, ya. Ini 2 meter, ini 2 meter. Jadi selang waktu yang sama tuh nilainya sama, gitu, ya. 2 meter, 2 meter, ya, seperti itu. Nah, percepatannya nilainya 0. Nah, kecepatannya tetap tidak berubah. Dan untuk menghitung nilai kecepatan benda ini, kita cukup menggunakan rumus ini saja, ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk menyederhanakan penulisan, ya, di sini nanti kita akan menghapus ini, ya, delta S-nya, ya. Delta S-nya kita tuliskannya S dan delta T-nya kita tuliskan T, gitu, ya. Ini tujuannya untuk memudahkan penulisan, gitu, ya. Gitu. Oke. Dan ini adalah perpindahan, ya. Ini S ini adalah perpindahan. Kemudian pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak di mana kecepatan benda itu dia berubah, ya. Jadi kecepatannya berubah. Oke, kita lihat, ya, ilustrasinya. Misal kita punya mobil. Pada detik pertama, mobil ada di posisi 1 meter. Di detik kedua, mobil ada di posisi 4 meter. Ya. Kita lihat selisihnya. Di sini ke sini 3, ya, 3 meter, ya, selisihnya. Nah, sekarang pada detik ketiga, benda ada di posisi 9. Nah, dari sini kita bisa melihat selisih jaraknya berbeda, ya. Dari sini ke sini selisihnya 3 meter, sedangkan dari sini ke sini selisihnya adalah 5 meter. Nah, ini adalah contoh dari gerak benda yang GLBB, ya, seperti itu.
Ini contoh ilustrasinya seperti ini gitu ya, contohnya. Jadi bendanya ini dia kecepatannya itu berubah ya secara teratur. Jika kecepatannya bertambah, maka dikatakan benda itu mengalami percepatan. Ya. Sedangkan jika kecepatannya berkurang, maka istilah yang digunakan itu adalah perlambatan. Ya, seperti itu. Meskipun percepatan perlambatan itu sebenarnya sama ya. Percepatan dan perlambatan ini adalah dua hal yang sama sebetulnya. Nah, namun karena dia vektor, jadi percepatan ini dia positif tandanya, sedangkan perlambatan ini tandanya negatif ya. Negatif terhadap arah geraknya. Nah, sehingga rumus-rumus yang kita gunakan untuk menganalisis ELBB ini adalah, yang pertama adalah ini. Ya, rumus ini diperoleh dari rumus percepatan. Kemudian yang berikutnya adalah rumus ini. Ya, ini rumus untuk menghitung perpindahan atau jarak. Ya, Vt kuadrat min V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Dan yang ketiga adalah kita bisa menggunakan rumus yang ini. Satu lagi ya. Rumus ini dan rumus ini itu sama ya sebetulnya. Menghasilkan nilai yang sama. Rumus ini digunakan kalau yang diketahui itu adalah waktu dan kecepatan awal misalkan dan percepatan ya. Kalau rumus ini biasanya digunakan kalau yang diketahui itu adalah kecepatan akhir, kecepatan awal. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah ketiga rumus yang kita gunakan ya untuk menganalisis gerak lurus berubah beraturan. Jadi rumus ini sebetulnya berasal atau hasil penurunan dari rumus kecepatan dan rumus percepatan ya. Begitupun sama dengan rumus ini. Rumus ini diperoleh dari hasil penggabungan antara rumus ini dan rumus ini. Itu ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kita lihat contohnya, contoh kasusnya. Oke, kita lihat di sini sebuah benda mula-mula diam ya. Sebuah benda mula-mula diam. Kemudian benda mulai dipercepat dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan kecepatan benda dan jarak yang ditempuh setelah dipercepat selama 3 detik. Seperti itu. Oke. Jadi di sini kita analisis dulu ya. Kita baca dulu soalnya, kita perhatikan. Sebuah benda mula-mula diam. Ya. Oke. Sebuah benda mula-mula diam. Berarti kita tuliskan di sini V0 atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Dipercepat ya, dipercepat dengan percepatan tetap. Oh, berarti ini adalah kasus GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Berarti di sini kita tuliskan A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ya. Tentukan kecepatan benda dan jarak ditempuh setelah dipercepat selama 3 detik. Berarti ini delta T-nya 3 detik ya. Seperti itu. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, untuk menghitung kecepatannya. Tinggal kita masukkan. Ya. Ini kita pindah ruas ya. Ini delta T-nya kita pindahkan ke sini ya, pindah ruas menjadi seperti ini. Kemudian nilai-nilainya kita masukkan, V0-nya nilainya adalah 0. Dan A dan T-nya, A-nya nilainya adalah 2 dan T-nya adalah 3 detik. Maka dari sini kita bisa mendapatkan nilai kecepatannya ya, kecepatannya. Nah, di sini kalau kita lihat kan rumusnya sama dengan yang tadi ya. Ya, karena ini hasil dari penurunan rumus ini sebetulnya.
Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan nilai Vt-nya sama dengan 6 meter per sekon. Seperti itu. Nah, kemudian mengenai pertanyaan berikutnya, jarak yang ditempuh. Nah, ini silakan Anda kerjakan sendiri ya. Anda kerjakan sendiri, Anda coba sendiri, coba cari ya berapa nilainya. Ya, seperti itu. Anda coba hitung, Anda kerjakan, Anda berapa. Oke, sekarang kita lihat pada soal kasus ini. Sebuah benda dari kecepatan 108 km per jam diperlambat 5 meter per sekon kuadrat hingga benda tersebut memiliki kecepatan 72 km per jam. Berapa jarak yang dibutuhkan hingga mencapai kecepatan tersebut? Baik, dari soal ini kita lihat bahwa sebuah benda awalnya dia memiliki kecepatan 100 jam, kemudian diperlambat sehingga benda tersebut kecepatannya menjadi 72 km per jam. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang dibutuhkan hingga mencapai kecepatan tersebut. Baik, kita mulai ya, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita perhatikan satuan-satuan yang dari data yang kita peroleh ini memiliki satuan yang berbeda. Di sini satuannya kilometer per jam, sedangkan di sini satuannya meter per sekon, sekon kuadrat. Nah, maka di sini kita harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu satuan-satuan dari data yang kita peroleh ya. Nah, oke, jadi kita sesuaikan dulu satuannya, maka di sini kita bisa memperoleh untuk nilai V0 ini adalah kecepatan awal, kecepatan mula-mula ya, kecepatan benda sebelum dia diperlambat kita rubah menjadi 30 meter per sekon. Sedangkan ini adalah Vt. Vt ini adalah kecepatan benda setelah benda tersebut diperlambat kita rubah menjadi 20 meter per sekon. Nah, kemudian ini adalah percepatan ya. Nah, di sini perlambatan ini sebut percepatan. Nah, cuman di sini tandanya dia negatif ya. Negatif terhadap arah gerak dari bendanya gitu ya. Jadi perlambatan itu adalah negatif dari percepatan. Baik, kemudian dari sini dari data yang kita peroleh gitu ya, ada V0, ada Vt, ada A. Rumus yang paling sesuai yang harus kita gunakan adalah rumus yang ini ya. Karena di sini dia tidak mengandung T ya, tidak mengandung waktu. Nah, maka kita gunakannya yang sesuai itu adalah rumus yang ini. Baik, ini adalah S perpindahan ya. Maka kita masukkan angkanya, Vt itu nilainya 20 dan V0 itu adalah nilainya 30. Nah, maka kita akan memperoleh nilai S-nya itu adalah 50 meter. Ya. Nah, jadi pada jarak 50 meter inilah perlambatan itu diberikan pada benda ya, sehingga benda tersebut kecepatannya berubah dari 108 berubah menjadi 72. Nah, ini perubahan kecepatan ini terjadi setelah benda menempuh jarak sejauh 50 meter ya, seperti itu. Baik, sekarang kita bahas mengenai percepatan gravitasi. Seperti yang kita ketahui bahwa gravitasi ini adalah tarikan yang dilakukan oleh bumi terhadap benda-benda di sekitarnya, ya. Nah, gravitasi ini adalah merupakan penyebab kenapa benda tersebut, benda di sekitar bumi, permukaan bumi ini bisa jatuh ke bawah, ya, seperti itu. Nah,
nilai dari percepatan gravitasi itu nilainya kurang lebih 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini adalah nilai percepatan gravitasi yang dialami oleh benda. Ya, seperti itu. Jadi, kalau saya menjatuhkan benda, ya, saya lepaskan benda dari atas, kemudian benda itu turun ke bawah, jatuh ke bawah, maka benda tersebut akan mengalami percepatan gravitasi dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya, angka ini diperoleh dari hasil eksperimen, ya, dari hasil percobaan. Mendapatkan percepatan gravitasi menuju pusat bumi. Nah, contohnya beberapa benda-benda yang dia ini mendapatkan percepatan gravitasi adalah benda yang jatuh gitu ya, atau benda yang dilempar secara vertikal gitu ya, secara vertikal ke atas. Ini adalah contoh-contoh kasus benda yang dia ini mendapatkan pengaruh gravitasi. Oke, sekarang kita lihat, ya, di sini ada pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya itu adalah kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Misalkan kita punya buah apel dan bulu angsa, ya. Kita punya buah apel dan bulu angsa. Kemudian kedua benda ini kita jatuhkan secara bersama-sama. Pada ketinggian yang sama, ya. Dijatuhkan secara bersama-sama di ruang hampa udara. Nah, kira-kira apa yang terjadi gitu ya? Seperti itu. Nah, kira-kira mana yang lebih dulu mengenai tanah? Ya. Kalau dia ini di ruang hampa udara. Nah, ternyata setelah dilakukan percobaan dan sesuai dengan teori mekanika, ternyata buah apel dan bulu angsa itu akan jatuh pada saat yang bersamaan, ya, seperti itu. Dan ini adalah contoh, ini adalah gambar hasil percobaannya. Ini adalah gambar apel, ya, yang dijatuhkan. Kemudian si apel ini dipotret dengan menggunakan waktu yang sangat cepat gitu ya. Seperti itu, dipoto. Nah, di sini kita lihat bahwa apel dan bulu angsa ini ternyata bergerak secara bersamaan gitu ya. Nah, ini terjadi ketika berada di ruang hampa udara. Seperti itu. Oke, dan untuk videonya bisa Anda lihat ya di sini videonya. Kita lihat. Oke, baik. Sekarang kita lihat untuk contoh kasus pada benda yang jatuh ya, yang bergerak jatuh ke bawah seperti itu. Nah, di sini kita lihat sebuah benda dijatuhkan dari atas gedung setinggi 20 meter. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, pertanyaannya adalah tentukan waktu dan kecepatan benda ketika mengenai tanah. Ya, oke, kita gambarkan. Di sini benda mengalami percepatan gravitasi. Benda dijatuhkan. Kita ambil sumbu koordinat X dan Y seperti ini. Benda dijatuhkan dari ketinggian dari gedung setinggi 20 meter. Berarti di sini adalah posisi awal ya, S0. Posisinya 20 meter dari tanah.
dan ini adalah posisi akhir. ST sama dengan 0 meter ya. Seperti itu. Dijatuhkan. Nah, ingat karena ini bendanya dijatuhkan, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Ya, kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian diketahui percepatan gravitasi ya, negatif G. Kenapa negatif? Karena kita menggunakan sumbu koordinat ya, X, Y, arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Nah, percepatan gravitasi ini arahnya ke bawah, berarti dia nilainya negatif. Nah, sehingga jika kita masukkan ke rumus, kita gunakan rumus ini GLBB karena dia mengalami percepatan tetap. Maka kita masukkan. Nah, di sini perhatikan ini S, ini perpindahan. S ini adalah perpindahan, maka perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Ya, seperti itu. Maka kalau kita masukkan ini posisi akhirnya 0, posisi awalnya 20. Maka ini kalau kita masukkan jadi negatif 20 ya. Maka kita masukkan, maka kita dapatkan nilai Vt-nya adalah 19,8 meter per second. Ini adalah nilai kecepatan ketika benda ini tepat hampir mengenai tanah gitu ya. Ketika dia bergerak dari sini gini, jatuh ke sini gitu ya, tepat dia sebelum dia bersentuhan dengan tanah, ini benda tersebut memiliki kecepatan 19,8 meter per second. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini mengenai waktunya, kira-kira waktu yang dibutuhkan benda ini dari sini ke sini berapa waktunya? Nah, itu silahkan Anda cari sendiri ya. Silahkan Anda coba sendiri dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Oke, sekarang kita lihat pada contoh soal berikutnya. Di sini kita lihat sebuah batu dilemparkan ke atas dengan kecepatan 25 meter per detik. Di manakah posisi batu setelah dilempar selama 4 detik? Ya. Dan berapa kecepatannya? Oke, di sini kita lihat bahwa bendanya ini dilempar ke atas ya. Ini berbeda dengan contoh soal yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Ya, jadi ini dilemparnya ini ke atas. Baik, kita mulai, kita bahas. Angka pertama ya, di sini karena bendanya ini dia ada di permukaan bumi, maka benda ini mengalami percepatan gravitasi. Nah, oke, kita gambarkan. Nah, di sini saya menggunakan sumbu koordinat X, Y ini sebagai acuan ya, di mana arah ke atas saya berikan ini tandanya positif, sedangkan arah ke bawah tandanya negatif ya. Kalau ke kanan positif, kalau ke belakang negatif, ke kiri negatif. Oke, kita lihat ya. Nah, sini bendanya awalnya ada di bawah, di atas permukaan lantai ya, di atas permukaan tanah. Nah, supaya benda ini bisa naik ke atas, maka benda ini harus kita berikan kecepatan ya. Nah, kecepatan yang harus kita berikan pada benda ini adalah kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya ini adalah V0 ya. Kecepatan awalnya ini adalah V0 yang nilainya itu adalah 25 meter per detik ya, jadi nilai 25 meter per detik ini adalah nilai dari kecepatan awalnya. Nah, kemudian benda ini dia naik ya, dari bawah ke atas naik. Awalnya ini adalah S0 posisi awal, ini adalah posisi akhir ya. Jadi kita misalkan ya, kita ibaratkan misalkan si bendanya ini selama 4 detik gitu ya, selama 4 detik dia bergerak ke atas, benda ini dia ada di sini gitu ya. Kita misalkannya di situ seperti itu. Misalkan setelah 4 detik ini benda ini ada di sini posisinya gitu ya. Nah, maka posisi ini ST ini adalah posisi yang harus kita cari. Berapa nilainya? Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita tuliskan data-data, informasi-informasi yang diberikan oleh soal. Nah, di sini ada waktu, ya ini delta T ya, selang waktu, waktunya 4 detik. Kemudian percepatannya adalah percepatan gravitasi, nilainya adalah negatif 9,8 ya.
negatif karena saya mengambil patokan acuan itu adalah ke bawah negatif. Arah ke bawah ini negatif ya, seperti itu. Oke. Kemudian baru setelah itu kita lihat satuannya sudah sesuai gitu ya, udah tidak ada yang perlu dirubah. Maka kita tinggal, nah di sini karena ada V0 ada T gitu ya, maka kita gunakan rumus ini ya, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan rumus yang mana itu tergantung soal yang diketahui gitu ya, seperti itu. Nah kemudian karena di sini ada T ya yang diketahui, maka kita gunakan rumus yang mengandung T ya, variabel T. Kalau tidak ada T, biasanya ada VT gitu ya, maka kita gunakan rumus yang lain, yang satunya lagi. Nah, setelah itu, nah ini ingat ya, ini adalah perpindahan ya. Kemudian A ini adalah negatif dari gravitasi ya, maka kita rubah persamaannya menjadi seperti ini rumusnya. Ini adalah ST, posisi akhir. Ingat, perpindahan itu adalah akhir kurangi awal ya. Posisi akhir pada posisi awal, kemudian ini V0 kali T ya, dikurangi setengah GT kuadrat. Kemudian setelah itu kita masukkan angka-angkanya, S0 nya sama dengan 0, kemudian V0 nya 25, T nya adalah 4 detik, jadi 100 dikurangi setengah GT kuadrat ya. Nah ini kalau saya bulatkan angkanya, sebenarnya angkanya koma, tapi saya bulatkan menjadi 80 ya. Jadi 80. Oke, jadi tinggal kita kurangi, maka maka posisinya itu adalah nilainya adalah 20 meter. Ini adalah posisi benda tersebut berada setelah dia dilempar selama 4 detik ya. Ini adalah posisi bendanya. Jadi benda ini setelah 4 detik dilempar tuh benda ini itu berada di ketinggian 20 meter. Ya, seperti itu. Baik. Itu mengenai gerak lurus berubah beraturan ya. Sekarang kita bahas mengenai gerak lurus dengan percepatan yang berubah. Nah, untuk pembahasan mengenai gerak lurus dengan percepatan yang berubah ini, berarti percepatannya itu merupakan suatu fungsi ya, suatu fungsi dari waktu. Nah, untuk mengerjakan kasus gerak lurus yang seperti ini, maka kita harus menggunakan konsep turunan atau integral ya, untuk mendapatkan nilai kecepatannya dan perpindahannya ya. Nah, ya di sini saya akan membahas secara singkatnya saja ya, karena keterbatasan waktu. Jadi untuk mencari kecepatan ya, di sini kita harus melakukan proses turunan ya. Misalkan ya, jika persamaan posisi diketahui ya, maka kita bisa menggunakan turunan dari posisi itu untuk mendapatkan nilai kecepatannya gitu ya. Jadi Anda turunkan, misalkan yang diketahuinya adalah persamaan posisi, maka untuk mendapatkan kecepatan ya, untuk mendapatkan persamaan kecepatan, Anda tinggal melakukan proses turunan ya, derivatif. Nah, setelah Anda mendapatkan nilai kecepatan, persamaan kecepatan, maka jika ingin mencari percepatan, Anda tinggal melakukan turunan ya, melakukan turunan dari persamaan kecepatan yang sebelumnya Anda peroleh ya, seperti. Jadi
Anda turunkan, kemudian turunkan lagi untuk mendapatkan nilai percepatan. Itu adalah cara untuk mencari persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Nah, sekarang kalau misalkan yang diketahui adalah A, gitu ya, percepatan. Misalkan diketahui ya, kita memiliki sebuah persamaan percepatan. Maka bagaimana cara mencari nilai kecepatan dan posisinya, ya? Nah, untuk mencari persamaan kecepatan dan persamaan posisinya dari persamaan percepatan yang diketahui, kita menggunakan proses integral. Ya. Nah, ini namanya adalah proses integral untuk mencari persamaan kecepatan. Biasanya ini hasilnya adalah persamaan gerak, ya, persamaan sebuah fungsi posisi. Ini adalah V0. Ini adalah kecepatan awal plus integral dari A dt. Nah, ini kalau Anda perhatikan bentuknya mirip seperti rumus kecepatan untuk GLBB ya. Cuman perbedaannya adalah pada GLBB itu dia tidak ada simbol ini ya, integral ya, tidak ada. Karena dia nilai A-nya itu dia tetap gitu ya. Jadi simbol integralnya itu dan ini tuh jadi hilang gitu ya, karena A-nya tetap. Nah, sekarang dari percepatan ini kita ingin mencari posisi, bagaimana caranya? Tinggal Anda integralkan hasil dari ini. Anda integralkan lagi. Seperti itu. Nah, V ini Anda masukkan ke sini. Ini adalah cara untuk menentukan persamaan posisi. Ya, ini adalah persamaan posisi. Jadi Anda integralkan hasilnya, kemudian dimasukkan ke sini, diintegralkan lagi. Itu adalah untuk mencari persamaan posisi. Ya. Demikian materi kita hari ini.